gue buka jeruk, baru mau makan kan, baru mau gini, si bangku tuh ada yang geter-geterin gitu. Astagfirullahaladzim, gue langsung loncat, ya Allah ya Rabbi, gue langsung nangis kan, kayak langsung keluar refleks banget, kaget gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim kan. Padahal gue udah takut banget sih gitu. Serius Wan, lihat aja lu gitu kan. Gue lihat ke tikungan, astagfirullahaladzim ya Allah, gue kata 2 lagi kan, nambah 1, gue masih nangis tetap. Udah Mbak, gak apa-apa gitu. Emang dia orangnya usil gitu, genderuwo itu usil. Terus gue masih gemetaran, genderuwo itu jalan lagi, trok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Selatan Jakarta. Perkenalkan, nama gue Enggi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini gue akan ngebahas tentang kisah pendakian horor oleh salah satu teman gue nih. Kebetulan banget dia ada di samping gue. Boleh perkenalkan namanya? Kenalin, nama gue Agis. Gue tinggal di Kebayoran Lama. Oke, kira-kira malam ini mau ngangkat cerita pendakian horor apa sih, Gis? Pendakian di Gunung Slamet, Piabangbangan. Kira-kira kapan tuh lo kesana? Boleh kasih kisi-kisinya nggak nih? Pada tanggal 8 April gue ngelakuin trek malam dan gue diganggu abis-abisan dari naik sampai turun, ketemu sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata. Oke. Sebelumnya gue mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa subscribe Selatan Jakarta, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya di bawah ini. Oke, langsung aja, jangan lama-lama, nggak pakai basa-basi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Jadi pertama gue sama temen gue yang di Bekasi niat buat muncak ke perahu, naik motor dari Jakarta. Terus temen gue ngajakin satu temen lagi dari Purbalingga. Niatnya cuman ke perahu doang. Cuman karena kita udah motoran jauh, temen ngajakin gitu kayak gimana nih, tanggung capek, kita lanjutin ke Slamet gitu. Sama mau nyobain sensasi trek malam gitu. Terus temen yang satu lagi nyeletuk gitu, gimana nih bawa cewek, emang bisa gitu kan. Terus karena gue ngerasa kayak diinin ya, gue sanggup kok, gue bisa. Terus gitu kayak tanggung capek juga, ayolah kita nyoba gitu. Habis itu turun dari perahu berangkat ke base camp Slamet Piabangbangan. Nyampe base camp itu sekitar abis maghrib. Kita istirahat dulu sebentar karena niat kita itu ngetrek tuh abis isya. Terus abis ngopi-ngopi temen ngelanjut buat registrasi ke pihak base camp. Nah di situ gue duduk, tuh ada bapak-bapak yang nyamperin nanya terus, Neng naik apa turun? Mau naik Pak. Oh rencananya apa, trek malam? Iya mau trek malam. Neng gak usah khawatir, soalnya kalau di Slamet Piabangbangan ini banyak yang tektokan malam juga gitu. Jadi Neng gak usah khawatir, soalnya rame di Slamet. Nah di situ kayak gue langsung ngerasa yakin gitu Kak. Oh di Slamet rame gitu. Gue jadi ngerasa kayak gak ada rasa takut gitu. Ya udahlah, kalau gini mah gue kayak ngerasa naik aja gitu ya. Naik aja lah gitu. Ngapain takut karena rame juga gitu. Abis itu hujan tuh di situ, pas abis isya hujan. Terus temen datang tuh, Gis gak bisa karena kita gak bawa surat sehat, katanya kalau mau besok pagi kita ke puskesmas dulu gitu. Terus gue kayak ngerasa kecewa gitu, udah excited banget pengen naik malam gitu kan. Terus gue kayak maksa gitu ke teman, lah tadi siapa nih yang ngajak trek malam kok gak bisa, tapi gimana gitu, gak ada surat sehat. Jadi si pihak base camp gak mau, tapi biasanya bisa karena ada orang dalam gitu. Si temen yang orang Purbalingga itu udah sering naik gitu. Tapi si orang dalamnya itu gak datang. Jadi yang jagainnya kayak apa ya, kalau gak salah kayak pihak yang jaga baru-baru gitulah base campnya. Jadi gak bisa gitu, harus tetap bawa surat sehat. Jadi kita gak bisa naik kalau gak ada surat sehat. Nah pas kita lagi ngobrol-ngobrol istirahat udah sekitar jam 9 tuh, baru kayak si temen nih usaha gitu, kita harus naik malam ini gitu. Kita juga pengen nyoba gitu gimana rasanya trek malam gitu, karena kayak bener-bener
harus gitu. Gue juga kayak udah dipanggil gitu kali ya. Kayak tapi kayak di tanda-tanda di situ kayak gak ngizinin gitu, udah hujan gitu kan. Pas abis itu ada bapak-bapak dateng, masnya mau naik ya, kayak calo gitu deh, calo bisa mas dari surat sehat tapi syaratnya harus naik ojek gitu ya. Terus kayak kita rundingin gimana nih harganya segini katanya. Tapi kita naik ojeknya nggak nyampe pos bayangan karena kemahalan gitu, cuman sampai gardu selamat gitu. Terus temen kayak rundingin oke lah ayo lah gak apa-apa gitu ya, karena lu maksa banget pengen naik malam. Gue sendiri yang maksa banget pengen naik malam karena di situ yang bapak-bapak ngomong rame bilang, jadi gue gak ngerasa takut gitu. Nah habis itu gue siap-siap, temen nulis kayak nama-nama gitu kan, kayak apa sih data diri gitu. Terus ini sebelumnya sorry nih, lu naik itu berapa orang tadi? 3 orang. Itu apa nih, cewek atau cewek cowok cewek? Ceweknya gue doang, sisanya cowok. Nah abis gue lagi nulis datanglah 2 orang yang dari Pemalang. Dia niatnya mau tektokan katanya. Terus dia nanya-nanya, nih gue gak bisa nih naik sama karena gak bawa surat sehat juga gitu. Terus nanya, ini kalian mau naik? Iya lewat calo. Terus dia ikut dong gitu, daftarin gitu, dibarengin gitu ya. Terus kayak gue ngerasa seneng gitu, jadi wah berlima gitu, rame gitu. Ya gak apa-apa. Dua dari Pemalang ini cowok juga atau cewek? Cowok dua-duanya. Jadi posisinya berlima ini 4 cowok, cewek tetap lo sendiri? Ya, gue sendiri gitu. Terus mereka nanya boleh gak kita gabung gitu ya. Gue kan seneng gitu, malah jadi banyakan, boleh-boleh aja gitu kan. Terus mereka juga nulis data diri, terus abis itu siap-siap, briefing dulu, berdoa. Terus abis itu baru deh berangkat. Gue yang paling duluan pertama berangkat naik ojek gitu kan. Nah abis itu gue ngomong ke tukang ojeknya kan, terus bang tungguin jangan ditinggalin sebelum temen-temen gue datang gitu, please banget gitu kan, sepi banget di gardu selamat, gak ada siapa-siapa. Karena rumornya bilangnya di gardu selamat itu kata tukang ojek penunggunya itu tuyul katanya gitu. Gue kan udah kayak ngerasa, wah kalau tukang ojeknya balik lagi temen gue belum datang gimana gitu. Gue sendiri dong di situ duduk di gardu, gak mungkin banget gitu kan, bang please banget gitu tungguin, kayak maksa-maksa ke abang gitu. Ya udah gak apa-apa neng ditungguin gitu. Terus teman gue dateng tuh, Iwan satu datang, terus datang lagi teman gue bertiga tuh udah tuh. Terus di situ teman gue udah kebelet kencing tuh kak. Terus gue kencing dulu deh gitu kan. Udah nyampe nih di gardunya. Di gardu kencing dulu. Nah itu sih kayak gue udah di hati kayak, ya Allahan belum apa-apa udah kencing gitu. Kayak serang lu gitu. Kayak aduh horor banget kalau udah soal kencing, takut ya namanya. Ya soalnya. Udah jam 10 juga, mana hujan, kayak hujan horor gimana sih? Gue pakai jas hujan gitu kan, kayak doan jangan kencing di hati, tapi dia udah kencing gitu ya. Terus dia ngompol gitu. Maksudnya kencing lah gitu, dia pergi ke sana sendiri gitu. Terus abis itu abis teman gue kencing, dia akan balik tuh. Terus mukanya tuh jadi beda banget gitu kak. Kan yang tadinya kayak semangat gitu, kayak dia juga excited banget pengen naik malam, kok pas abis kencing kok mukanya kayak jadi lesu, kayak beda gitu. Terus dia minta tukeran tas tuh, karena dia pertama dia yang nawarin diri pengen gendong 2 tas gitu kan. Terus abis itu dia kayak, Biul tukeran dong gitu, lu gendong tas gue gendong yang punya lo gitu. Terus Biul ya udah iyain aja gitu biar cepet juga kan. Nah abis itu gue juga ngerasa aneh, dia kenapa dah gitu abis kencing kok kayak beda banget gitu kan. Karena pantangan di selamat itu gak boleh nyeritain sesuatu yang dilihat sebelum sampai base camp lagi turun, sama gak boleh ngeluh di selamat tuh. Jadi ya gue gak berani nanya lah kak, karena itu pantangannya banget kan. Kalau pantangan di ini gimana gitu ntar ke depannya gitu, gue mau nge-track baru belum jalan masa gue udah nanya-nanya. Ya gue kayak wajarin aja dah gitu. Terus si Iwan kayak, kita duluan aja ya, gak usah nungguin mereka yang berdua gitu. Kenapa? Gue bilang gitu kan kita berlima nih di daftar, kalau bisa nge-track juga berlima biar rame juga kan, gue biar gak terlalu takut banget, gue bilang gitu. Terus kata Iwan, gak apa-apa kan mereka cowok, langkahnya cepet, ntar juga bisa nyusul elu gitu kan. Jadi kita duluan dulu aja. Terus gue bilang ya udah deh, gue ngikutin lo aja. Terus briefing, berdoa, abis itu jalan, pegangan tuh erat-erat, gak lepas tuh. Abis itu gue kayak ngerasa udah kayak udah
kayak bulu kuduk tuh udah merinding banget gitu kan. Aduh, udah mulai jalan tuh. gue udah berani banget gitu, pengen ngerasa ciut, langsung ciut gitu. Yang tadinya gue semangat banget pengen naik malam nih, gue pengen nyoba nih trek selamat malam, tapi kayak langsung ciut pas pertama, kayak ngerasa yang di semak-semak kayak ada suara gresek-gresek gitu ya. Gak tahu halusinasi apa gimana, karena emang udah kayak capek banget baru turun dari perahu gitu ya. Gue kayak positive thinking aja, mungkin gue halusinasi gitu, denger-dengeran doang gitu ya. Nah abis itu kayak gue ngerasa, aduh, kata Iwan, ngapa lu gitu kan. Gue takut dah, maksudnya kayak tungguin aja deh yang berdua yang dari Pemalang itu. Terus kata dia, enggak, yakin dia nanti kita nyusul gitu kan, berdoa aja gitu. Ya udah, gue bilang ya udah deh lanjut jalan. Terus ada suara motor, gue udah kayak seneng banget tuh suara motor tuh pasti yang dari Pemalang tuh, bener tuh yang dari Pemalang diturunin tuh depan kita. Alhamdulillah, gue kata, jadi berlima gitu ya, alhamdulillah. Terus di situ, woi lu katanya ninggalin, enggak, kita cuma jalan bentar doang gitu. Ya udahlah gitu, maju lagi. Yang si Pemalang jalannya cepet tuh, kita tetap bertiga di belakang. Akhirnya sama aja kayak tadi gue gitu kan bilangnya. Terus nah abis itu Iwan tiba-tiba berhenti gitu. Kenapa Wan? Gak kenapa-napa gitu. Serius? Iya, lanjut gak nih? Lanjut aja gitu kan. Terus jalan nih, pas pertama ngeliat, apaan tuh? Gue kata, aduh, itu apaan tuh? Beda banget ya, terbang-terbangan gitu ya. Apaan ya gitu kan? Gue kata, aduh, halusinasi gitu, halusinasi kali gitu kan. Udah lu gue hirauin. Terus si Pemalang nyeletuk nih gini, ntar kalau lihat sesuatu atau dengar sesuatu, gak usah diceritain, hirauin aja, gak usah diiniin. Ya gue juga udah tahu lah, di hati kayak nyeletuk, gue udah tahu lah, gak harus diceritain juga. Ngapain masa gue ngeliat sesuatu langsung gue frontal ceritain gitu. Ya gue juga takut gitu kan. Udahlah, habis debat kecil-kecilan, kita jalan lagi tuh, mulai Bismillah lagi. Gue bertiga bener-bener nggak lepas tuh tangan, pegangan, bener-bener pegangan erat banget. Yang rasa gue tahu tuh yang dua itu dingin banget tangannya, udah kayak bener lah, sama-sama takut tuh. Gue tahu mereka sama-sama takut, nggak tahu udah ada yang dilihat apa gimana gitu ya. Gue juga udah ngerasa takut banget. Ya udahlah, gue jalan lagi tuh bertiga. Abis itu ketemu nih tukang ojek banyak turun. Mereka udah jam 10 kan, kalau udah jam 10 si tukang ojek tuh turun semua, kembali ke base camp gitu. Terus tukang ojek nanya, naik? Katanya iya, berlima doang. Iya, hati-hati ya, jalurnya kesini aja katanya yang baru gitu, kalau kesini mah udah lama gitu kan. Oh iya, makasih ya gitu kan. Terus udahlah jalan gitu kan. Bis itu kayak kan namanya juga ada kayak hajatan gitu kan. Jadi masih kedengeran gitu suara-suara hajatan gitu kan. Jadi ngerasa kayak nggak horor-horor banget gitu denger suara hajatan gitu kan. Terus jalan lagi. Habis itu gue ngeliat lagi tuh yang terbang. Gue tahu tuh itu kunti. Tapi gue halusinasi apa bukan nih, gue mau nanya temen gue, dia lihat apa enggak. Tapi kan pantangannya kalau lihat, kata orang base camp nggak boleh disebutin. Kalau disebutin ya nggak tahu gitu. Gue nahan tuh di situ, kayak gue langsung kayak ngajak dia buru-buru jalan tuh. Tapi mereka yang berdua kan namanya juga bawa beban berat. Gue kayak ngerasain gitu, wah gak mungkin gue ngajak dia jalan cepet. Gue sedangkan gue gak bawa apa-apa, masa gue kayak egois banget gitu kan. Gue tapi udah ngerasa takut banget gitu. Terus pertama gue jalan tuh cepet banget. Terus si Biul ngomong gini, gue salut banget nih, lu gak minta istirahat sama sekali. Padahal gue di hati nyeletuk, gue tuh takut, gak minta istirahat tuh gue tuh takut. Karena ada yang gue lihat, cuman gue gak berani ngomong ke lu. Nah abis itu jalan, si temen gue nyenterin kan buat nyari apa? Kayak nyari jalanan gitu. Nyenterin. Terus gak sengaja nyenterin itu, kunti yang tadi kesenter lagi gitu kan. Astagfirullahaladzim, gue baca ayat kursi kan. Bener apa enggak sih gue lihat kunti gitu ya, apa gue halusinasi doang? Soalnya udah 3 kali. Terus temen gue kan nyari jalur nih kan, karena di Selamat Piabang-Bangan itu kayak bercabang gitu jalurnya ya, tetap sama satu tujuan, cuman kayak yang lebih mudah gimana gitu. Terus temen gue nyenterin ke atas karena senternya tuh jauh banget kan jaraknya. Terus kayaknya kesorot ke situ. Pasti temen gue juga lihat, soalnya kayak langsung balikin muka gitu kan. Apa gue doang gitu ya halusinasi, lihat lagi gitu. Gue udah bilang astagfirullahaladzim, gue baca ayat kursi. Terus temen gue refleks nanya, katanya, lu kenapa gitu?
enggak apa-apa, yaudah baca aja yang lu bisa gitu kan. Udah gue tahu pasti lu ngerti gitu kan di hati gitu kan. Terus lanjut jalan. Di situ teman gue yang satu katanya, makan dulu dah, lapar gitu ya, biarin aja dah yang di Pemalang duluan juga gitu kan. Gue udah gak kuat, lapar banget nih, kalau misalnya dipaksain nanti gimana. Padahal gue tuh di hati, ya Allah jangan dulu deh gitu, di sini gue takut banget, udah gemeteran banget ya, mana dingin lagi kan. Terus dia udah maksa pengen makan, masa gue kalau duluan juga kayak egois gitu kesannya gitu ya. Udah gue nurutin dia kayak, udah lu makan dulu, ya udah kita duduk bertiga. Terus yang di Pemalang karena mungkin lama, kita kayak gue duluan ya gitu, ya udah gitu kan, hati-hati, udah mereka duluan karena mereka ngejar katanya pengen ngecamp di pos 5. Nah habis itu duduklah di jalur makan tuh. Terus temen nawarin, makan gak? Gue makan kayak gak berselera banget, padahal emang lapar tapi ngerasa takut gimana sih, kayak gak mood gitu ya makan. Nah yang berdua makan lah, mereka kayak makan buru-buru juga mereka makan karena ngejar waktu juga. Udah jam berapa ya, udah jam setengah 11, jam 11-an kalau gak salah ngejar waktu, karena kan jarak pos 1, pos 2, pos 3 itu jauh banget dari kalau Selamat Piabang-bangan kan jaraknya jauh banget. Jadi kita ngejar waktu juga. Habis makan rapih, jalan lagi bertiga, pegangan erat tuh jalan. Udah lah nyampe pos Bayangan tuh, ada yang nyenterin yang dari Pemalang katanya, pos Bayangan gitu. Ya udah kita duduk di atasnya, kan ada yang di bawah di atasnya. Terus kita duduk di atas, si teman buka jeruk, gue makan jeruk itu. Terus kan posisinya kayak gini ya kak, duduknya madep-madepan. Nah yang temen cowok gue itu belah sini, nah gue di sini duduk sendiri kak. Terus gue buka jeruk, baru mau makan kan, baru mau gini, si bangku tuh ada yang geter-geterin gitu. Astagfirullahaladzim, gue langsung loncat, ya Allah ya Rabbi, gue langsung nangis kan, kayak langsung keluar refleks banget, kaget gitu. Oh Allah, astagfirullahaladzim. Terus kata temen gue, tenang dulu, minum dulu. Astagfirullahaladzim, gue langsung kayak kayak megang erat temen gue, kayak udah deg-degan banget kan, udah ngerasa banget digoyangin gitu. Udah sehat minum. Habis itu duduk lagi tuh bertiga, dempet-dempetan. Udah tahu itu bangku gede banget, tapi dempet-dempetan karena ngerasa takut dan capek juga, gak berani ngelanjut juga. Terus habis itu minum, nenangin diri, baca doa. Nah ada suara tuh, trok, gede banget tuh langkahnya, trok, semua denger tuh, berlima denger langsung. Karena suaranya udah aneh banget ya, langkah kaki segitu gedenya, kayak ini gak mungkin nih makhluk kecil gitu kan, karena langkah kakinya gede banget ya. Truk, suaranya jelas banget, pokoknya denger semua. Habis itu berdiri, jalan lagi tanpa basa-basi, kayak ngerasa jadi cepet banget jalannya gitu ya. Terus yang di Pemalang kayak ngomong, udah gak usah dihirauin katanya gitu kan. Gimana gak dihirauin gitu ya, orang gue denger gitu segitu jelasnya, sama gue udah capek banget ngomong begitu, padahal kesel juga ya. Kita juga pengennya gak dihirauin gitu, tapi yang namanya juga gue kan manusia ya, takut gitu ya. Emang gak boleh takut sama yang kayak gitu. Tapi gimana ya kalau udah denger gitu, kayak ngerasa, gue deg-degan banget nih, ini kok beda gitu ya. Dah jalan lagi dah gitu. Terus abis itu jalan lagi, terus ada lagi tuh di semak-semak, pokoknya suara-suara seruk gitu. Apaan nih, hewan kali gitu kan, hewan kali ya, gak usah dipikirin, udah capek gue. Abis itu karena udah denger suara yang truk, gue udah kayak ngerasa takut banget, kayak udah ciut juga, kayaknya gue gak sanggup deh gitu ya kan, nyelotopin gue gak sanggup deh naik gitu kan. Udah gitu, baru aja diganggu gitu udah kayak ngerasa down lagi ya. Udah takut banget. Tapi cuman kayak mikir, turun juga takut gitu. Gue takutnya di gardunya itu yang bilang penunggunya itu tuyul gitu. Aduh gue takut banget juga turun. Mana mungkin kita turun lagi, kasihan juga kan. Gue kayak di hati, pasti bisa gitu kan. Cuman gangguan-gangguan kecil pasti bisa gitu kan. Ngeyakinin diri sendiri gitu. Ya udahlah, habis itu kayak gue masih gemeteran denger suara itu. Ya kita berdoa, lanjut jalan lagi. Baru jalan beberapa langkah, gue denger tuh suara di semak-semak kayak kresek gitu. Apaan lagi ya Allah, kata gitu kan. Hewan kali lah, positif gitu kan. Udah jalan lagi. Nah habis itu kayak temen nyenter lagi tuh. Tuh kan bener, gue ngeliat lagi gitu, terbang-terbangan gitu. Ini gue salah lihat apa masa dari tadi gitu, dari bawah gue ngeliat tuh si Kunti sama yang sama itu, maksudnya Kuntinya tuh sama gitu.
masa gue halu sampai terus-terusan gitu. Kalau halu sekali sih kayak wajar gitu ya, ini terus-terusan masa iya sih gitu. Terus gue nyeletuk tuh di hati kayak terserah lu lah, mau ganggu kayak mau terbang-terbangan kayak gue gak peduli, gue udah capek gitu kan, gue udah gak mau berurusan gitu kan, capek banget lah, terserah. Gue juga gak takut-takut banget gitu ke lu, kayak kesannya gue nantangin gitu, karena kalau udah capek ngomong kayak kemana-mana gitu kan, walaupun di hati ya gak tahu namanya gunung ya kan. Gue juga salah di situ, ya udahlah jalan lagi. Terus di situ gue nyesel tuh, udah ngata-ngatain gitu, duh gimana nih gue udah berkata kayak gitu, gue selamat gak nih gitu kan naik sampai atas gitu, kayak jadi ragu. Cuman kayak ya udahlah yakin gitu ya, nggak apa-apa lah, Bismillah aja. Terus kayak jalan lagi, capek tuh. Temen gue udah kayak ngerasa berat banget, katanya berhenti dulu dong break, katanya. Kenapa, gue nanya kan, gue tahu tuh dia kayak ngerasa berat banget, katanya karirnya tuh kayak double banget gitu, kayak beda gitu rasanya, kayak bawa doublenya, kayak rasa gitu kan kalau pakai karir kayak ngerasa bungkuk banget gitu. Udahlah berhenti dulu, minum, ada yang ketawa tuh pas lagi minum berhenti, suaranya kayak hihihi gitu kan, langsung loncat lah. Kalau ketawa kayak langsung loncat, wah ini kayaknya Kunti yang tadi lagi, gue di hati kata gitu, wah kayaknya dia bener-bener ngusilin gue nih, karena berkata gitu mungkin dia demen kali ya, ngeladenin gue gitu. Terus habis itu teman denger, yang tiga-tiga denger, gue langsung kayak loncat, ayo jalan lagi, gak usah berhenti, jalan lagi. Terus teman kayak, lu denger? Iya. Lu denger? Iya, kata gue gitu kan, berarti gue bukan halusinasi nih gitu kan. Udahlah habis itu jalan lagi, ketemu tuh pos 1, ada tenda, satu tenda tuh di situ, sepi banget pokoknya. Pos 1 kayak ngerasa sepi banget. Kok kalau misalnya tenda itu berdiri pasti ada lah gitu ya yang kayak suara lagi tidur gimana, keresak-keresak gitu. Tapi kayak ini ngerasa kayak kosong gitu, tenda kayak kosong, kayak gak ada siapa-siapa. Udah kita nyoba nanya kan, itu masih sekitaran jam 11:30-an, ada kalau jam 11, maksudnya pasti ada yang belum tidur lah ya gitu, jam segitu ada yang masih ngobrol-ngobrol. Gue coba nyapa tuh, misi gitu kan, gak jawab. Kayak misi kak gitu kan, gak jawab. Wah udah gak enak nih, gak usah istirahat di pos 1, lanjut aja gitu kan. Udah lanjut nih, yakin lu kuat gitu kan, yakin, gue bilang gak capek gue. Udah jalan lagi kan, jalan. Di situ pas jalan-jalan si teman minta berhenti break, katanya capek, udah ngerasa kayak kaki berat banget katanya gitu kan, capek. Ya udah berhenti, gue berdoa tuh di situ, ya Allah maaf gitu ya, udah apa sih kayak sembarangan ngomong gitu. Gue takut nih sebenarnya gue juga takut gitu. Tadi gue capek banget, jadi gue ngumpat kemana-mana bilang gitu. Cuma ya mau gimana lagi, udah terlanjur ngungkapin gitu. Terus abis itu teman istirahat, minum juga, ngobrol sebentar gitu. Ada yang ketawa lagi, ketawanya gitu lagi, persis lagi. Gue bilang, astagfirullahaladzim, kapan ini gitu ya berhentinya gitu. Selalu mau gangguin gue terus gitu, belum, masih jauh nih perjalanan gitu. Udah jam 11:30 juga, gak ada yang naik, gak ada yang turun, maksudnya gak ada sama sekali manusia gitu ya, yang selain kita gak ada lagi gitu kan. Udahlah gitu, kita jalan lagi. Terus ketemu lagi sama yang si pemalang lagi duduk. Kita kira itu pos bayangan gitu ya, pos bayangan 2 gitu kan. Si pemalang duduk tuh pos bayangan gitu kan, kayak ada center-center gitu, pasti ada orang gitu kan. Nah ada orang, gue udah semeringah banget, seneng ya, jalannya jadi cepet. Pas dilihat orang yang tadi, ini mah orang pemalang lagi duduk juga. Kayaknya dia, kalau perasaan gue, dia lihat sesuatu, jadi dia gak berani ngelanjut gitu, nunggu kita. Kayak pengen bareng gitu, karena tadi dia bilangnya kayak, gue duluan soalnya gue ngejar ngecamp di pos 5 gitu ya. Gue yaudah silahkan dah, gak apa-apa kalau gak mau bareng juga gitu kan. Kalau kita gak nargetin mau ngecamp di pos berapa, karena squadnya kita. Terus dia lagi duduk tuh, lagi ngaso juga, lagi rokok gitu. Terus dia bilang barengin aja deh, barengin lagi gitu. Oh ya udah, oke gitu. Minum, istirahat, ngobrol. Gue di hati kayak, aduh gue udah gak yakin banget nih naik, udah kayak ngerasa
gak beres, situ aja gitu. gak beres banget gitu. Tapi kalau berhenti juga gak mungkin, ngecampnya di posisi curam banget ya, gak ada gitu, gak ada space banget. Terus juga kalau ngecamp di situ ngerasa kalau mau summit jauh banget kan, jauh lah, masih istilahnya belum setengahnya gitu kan, minimal di pos 3 gitu. Ya udahlah, habis itu bismillah lagi berangkat. Nah habis itu ketemu tuh pos bayangan, ada gubuk tuh di situ. Temen berhenti, ngemil, minum, terus dia kayak apa sih, kayak keliling-keliling gitu. Temen kayak ngerasa kayak ngeringan gitu kan, keliling-keliling. Terus temen kayak kaget gitu, katanya dia bilang lihat pocong gitu, pocong. Tapi kalau gue gak lihat kak, tapi kata dia temen yang satu lagi katanya pocong gitu, pocong bilang gitu. Di mana? Di gardu gitu, di gubuk yang tempat orang jualan tapi udah gak dipakai. Jadi kayak kumuh banget gitu kan, ada pocong gitu. Wah, mau lewat situ kan, jalan juga ngelewatin kan ke situ. Wah, gue takut nih kalau pocong, karena kalau gue nih daripada kunti kan lebih kayak pocong kan mukanya itu dah serem gitu ya, meracak gitu kan. Kalau pocong gue gak mau dah, gue gak berani gitu kan, gak berani jalan. Udah berhenti dulu aja deh, istirahat lama juga gak apa-apa gitu kan. Soalnya kalau udah jam 1 malam tuh pasti ada yang summit kan. Tadi di pos 1 ada tenda, pasti yang dari pos 1 summit. Gue kata di hati kan tadi juga, gue udah bilang misi gak nyaut, gimana kalau gak ada gitu kan. Udahlah, gue beraniin aja, minta lanjut gitu. Lanjut, yakin, bismillah, kita berdoa aja gitu. Lanjut, jalan lagi, ketemu pos 2. Ada tenda di pos 2 tuh, 2 tenda kalau gak salah. Itu dari mana ya, Tangerang kalau gak salah. Terus gue kata alhamdulillah ya Allah ada tenda gitu kan, berarti ada manusia gitu ya kan. Semoga aja gak kayak tadi yang di pos 1 gitu, gak nyaut. Terus gue coba bang misi gitu kan, keluar tuh, gue seneng banget kan. Terus kayak ketemu, alhamdulillah akhirnya ketemu manusia selain kita yang tadi lah gitu, ketemu orang baru gitu kan. Camp di sini, iya nih temen ada yang kakinya sakit gitu, jadi kita camp di sini, paling nanti kita summit bentar lagi gitu kan, summit gitu. Oh ya udah, mau istirahat dulu gak gitu? Enggak usah, soalnya kata temen gue udah malam juga, kita udah capek banget, mau istirahat, kita kayaknya ngecamp di pos 3 deh gitu. Udah kita jalan lagi, tapi gue kayak ngerasa gak yakin gitu apa ngecamp di pos 2 aja. Tapi kata temen jauh banget, masalahnya pos 2 itu masih kan ada 9 pos kan, masih jauh banget. Biar gak capek-capek banget, seenggaknya di pos 3 gitu kita bisa summit pagi gitu. Ya udahlah, gue ngikutin temen gitu. Jalan lagi tuh, terus cerita-cerita, ngobrol-ngobrol biar gak terlalu hening banget kan. Soalnya dari tadi kita gak ngobrol karena kayak ngerasa takutan kan. Terus kita beraniin ngobrol-ngobrol. Nah si pemalang nanya ngecamp di pos berapa gitu. Kita gak target gitu, kayaknya kita ngecamp di pos 3 aja deh, udah gak kuat gitu ya, udah capek gitu. Oh kalau kita kan di pos 5. Terus si temen nyeletuk gitu, yakin mas di pos 5 gitu, ngelewat pos 4-nya sama Rantu gitu kan. Yakin lah, kenapa gak yakin gitu. Oh sih hebat banget katanya kalau ngelewat sama Rantu jam segini sepi banget gitu kan. Ya bismillah aja, ya udah dah gitu, kita mah terserah bang aja gitu ya, udah ngasih tahu kalau kita mah mau camp di pos 3, gak mau maksain gitu ya. Udahlah, kayak percakapan sambil jalan biar gak takut banget gitu kan. Nah di situ gue udah capek, istirahat, duduk lagi, minum, makan ngemil gitu kan, duduk hening kan, gak ada yang cerita. Kayak temen gue udah kayak gini banget, udah beda gitu pandangannya, udah kosong. Gue takut yang Iwan tuh, gue takut tuh kesurupan gitu, gue takut banget kan. Kalau kesurupan gue udah takut dah kalau kesurupan gitu kan. Terus duduk, ada suara ketawa lagi yang tadi 3 kali tuh, dia nambah tuh 3 kali, bener-bener kayak selir ketawanya gitu kan. Nanjak kali ya. Gak tahu tuh kan makanya. Terus gue langsung kayak loncat lari gitu. Terus temen nahan, udah bismillah, baca ya terus sih bismillah gitu kan. Sambil terus gitu bertiga langsung lari, jalan lari, kayak lari jalan cepet gitu ya, jalan cepet. Terus yang pemalang kenapa katanya gitu, dia kayaknya gak denger deh, kita doang bertiga nih yang denger. Apa cuman kita doang nih yang ngelihat dari tadi dari bawah
sampai mau pos 3 diganggu kita bertiga, apa yang berdua ini gak kenapa-napa gitu kan, apa kita doang gitu ya, apa kita punya salah, padahal enggak gitu ya. Kayak temen gue kencing juga misi dulu gitu kan, terus gue tadi ngumpat udah minta maaf udah ini gitu, ngumpat juga cuma gitu doang ya kan, enggak kasar, enggak ngata-ngatain, cuma kayak terserah lu mau nunjukin apa gimana, ini rumah lu gitu ya, terserah, tapi jangan ganggu gue, jangan sakitin gue sama teman-teman gue gitu. Gue kesini kayak sebagai tamu, mau cuman ngeliat keindahan alam sama pengen refreshing gitu ya. Ya jadi gue juga enggak nantangin dia juga, tapi kenapa dia ganggu gue sama teman-teman gue gitu? Apa gue punya salah gitu kan? Di situ kayak ngerasa udah capek banget, diketawain terus dia nongol terus, si Kuntinya sama terus kan, kayak kenapa sih lu gitu kan? Mungkin greget banget gitu kan. Ya udahlah, gue hirauin tuh di situ sambil kayak jalan cepet. Akhirnya alhamdulillah ketemu pos 3. Di situ langsung kita siap-siap bangun tenda. Nah, yang si pemalang dulu itu kayaknya gue mau maksain tetap ngecamp di pos 5. Abis itu kan temen gue nanya, "Mas yakin mau lanjut ke pos 5? Kan udah tahu kalau di pos 4 itu banyak kayak pantangannya gitu." Karena kalau di pos 4, kalau kata warga base camp, itu tuh gerbang menuju alam gaib gitu kan. Orang base camp aja bilang kalau kita lagi jalan nih, diusahain gak boleh berhenti di pos 4. Kalau bisa nanti pas udah dari pos 4. Berarti di situ banyak pantangannya dong gitu. Gak sembarangan gitu kan. Mereka cuma berdua doang gitu, malam gitu, tengah malam mau ngelanjutin. Kita kan sebagai kayak nge-track bareng, terus kayak registrasi bareng, cuman mau ngingetin gitu ya, selebihnya terserah mereka gitu, mau lanjut atau enggak gitu. Terus mereka mungkin agak mikir-mikir juga gitu kan, udah capek juga, udah tengah malam juga, ya udahlah mereka kepaksa bangun tenda di pos 3. Udahlah gue duduk ya, gak bisa bantuin ya, udah capek banget dah, gue bersender di pohon. Mereka kayak apa sih, kayak mulai buka tenda gitu. Terus gue lihat nih ke atas, tuh kan, udahlah, gue kayak lu lagi deh gitu kan, lu lagi nih, udah kayak gimana sih lu mau ngapain gitu, mau main gitu kan, kayak lu capek banget gitu ya, gue sender aja dah, terserah lu lah mau ngapain gitu di atas pohon, mau gelantungan, mau terbang-terbangan gitu ya kan. Udahlah gue duduk di situ, tenda udah jadi kan, tapi belum ditutup pakai plywood tuh. Gue masuk duluan karena udah kayak takut nih si Kunti ini bener-bener kayak mau ngincer gue gitu ya, ngincer gue banget gitu kan. Gue langsung masuk, udahlah masuk, gue gak kuat banget dah, masuk ke tenda. Tiba-tiba gue sesek napas tuh di tenda, gak tahu kenapa sesek napas gue, udah teriak-teriak, tolong dong, tolong, sesek napas gue, sesek kayak ada yang nyekek gitu kan. Situ gue gak sadarkan diri tuh, lupa pokoknya, sadar-sadar teman-teman gue ngasih air panas tuh, gue langsung kejut gitu kan, kayak gue kenapa ada tadi lu pingsan katanya gitu, sesek napas tuh, udah gak napas banget gitu kan, udah pada khawatir banget. Ya udahlah gitu kan, udah istirahat aja lu katanya, gak usah mikirin apa-apa gitu kan, yang tadi mah biarin aja, gue juga ngeliat apa yang lu lihat katanya, gue ngerasain apa yang lu rasain, jadi lu gak usah cerita, gue udah tahu gitu kan, kata temen gitu. Oh berarti tadi bukan halusinasi dong, gue lihat kuntilanak yang ketawa-ketawa, berarti gue bukan halusinasi, berarti itu bener. Ya udah kata temen, bisa diceritain, udah lu tidur aja. Tidur tuh bangun jam 2 tuh, ada suara yang muntah-muntah sama jalan rame banget ya. Kan gue gak berani keluar ya, memastikan kalau misalnya manusia gue keluar nih, tapi gue nanya dulu nih di dalam tenda, mbak bye-bye aja gitu kan, gue nanya gitu kan, karena si suaranya tuh di pinggir tenda gue gitu kan. Masa gue gak nyaut gitu ya, gue bangun gak enak lah, kayaknya dia butuh bantuan gue gak sih, tapi keluar karena gue takut ya, takut si Kunti masih ada di atas pohon itu kan, kayak gue takut sendiri, yang 2 kan masih tidur. Terus gue bangun kan, nanya, mbak butuh bantuan, gak nyaut, gak respon. Masa sombong banget sih gak nyaut gitu, manusia apa bukan sih, apa gue keluar aja gitu ya, cek si mbaknya baik-baik aja apa enggak gitu kan, soalnya muntah-muntah gitu, muntah-muntah banget gitu kan. Tapi gue takut juga kan, coba gue panggil sekali lagi, kalau misalnya emang nyaut gue keluar nih bener, gak apa-apa sendiri gue keluar, gue mau ngasih air dah, apa yang bisa gue bantu gue kasih gitu ya kan.
Terus ini ketawa-ketawa tuh rame, pendaki ketawa-ketawa. Summit kali nih jam 2 yang ngepost yang ngecamp di pos 2 tuh. Ada 2 tenda kan, mungkin dia mau summit gitu kan. Gue kayak ngerasa, ini mah rame kali gitu kan. Gue teriak nih, "Bang, yang tadi di pos 2 gitu kan." Gue teriak begitu kan, nggak nyaut. Kok pada gak nyaut gitu ya, apa gak kedengeran gitu ya. Terus temen gue bangun tuh, "Udah lu tidur, mbak-mbakan mulu," katanya gitu kan. Tapi itu siapa udah lu tidur aja, gak usah dihirauin gitu. Tidur tuh, terus tidur, temen gue tiba-tiba duduk gini gitu ngelamun kan. Kenapa? Aduh, gue udah gak beres nih temen gue nih. Gue takut banget kejadian yang waktu kemarin di Gede kan, temen gue itu kesurupan kan. Terus gue takut banget nih, aduh astagfirullahaladzim, mana bertiga kan di tenda. Udah kayak, aduh jangan kesurupan gitu kan. Gue tidur aja tuh, langsung pindah posisi. Gue yang tadinya di tengah, gue pindah tuh ke pinggir. Pokoknya lu gak mau deket lu gitu kan. Gue tidur, udahlah mimpi gitu, mimpi aneh lah, mimpi yang kayak ngerasa gak pagi-pagi gitu kan. Udah bangun masih jam 3, dilihat kayak rame lah ya. Pas jam 3 ngerasa rame, mungkin pada mau summit gitu ya. Gue gak tahu karena rame banget yang jalan gitu kan. Udahlah, pagi bangun jam 6 tuh, gue ngajak nih ke temen, "Mau summit gak?" gitu kan. "Yalah summit," gitu kan. Udah summit, berangkat jam 6, lewat tuh pos 4. Pas ke pos 4, gue ngerasa udah kayak gak enak nih. Ini pos 4 sama Rantu gitu, yang bener-bener dikata ini gerbang menuju alam gaib.